Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sang Juang. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mendukung channel YouTube ini agar terus semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pelajaran yang berjudul Sumber Hukum. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Baiklah, agar kita dapat mengetahui secara langsung, saya akan membahasnya saat ini juga. Kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hukmu, yang berarti penghakiman, ketetapan, ketertiban, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman. Hukum adalah kumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Hukum sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan merupakan sistem terpenting dalam penyelenggaraan kepolisian dalam rangkaian kekuasaan kepolisian, karena seluruh kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Hukum mengatur dalam banyak hal sanksi atas penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan sosial, dan bertindak sebagai mediator utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap pelanggaran hak-hak individu dalam kasus perdata dan pidana, yang mencari cara negara untuk mengadili para pelaku pelanggaran hukum publik. Hukum mengatur tingkah laku atau kegiatan orang-orang dalam masyarakat. Aturan berisi hal berupa perintah dan larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak melanggar atau merugikan kepentingan umum. Peraturan hukum ditentukan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tidak dibuat oleh setiap orang, melainkan oleh lembaga atau badan yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan yang mengikat masyarakat luas. Penegakan hukum itu wajib. Hukum tidak dibuat untuk dilanggar, tetapi dibuat untuk dipatuhi. Untuk memenuhinya, juga dibentuk aparatur yang berwenang untuk mengontrol dan memenuhinya, bahkan dalam hal tindakan represif. Namun, ada juga standar hukum opsional atau tambahan. Hukum memberikan sanksi, dan setiap pelanggaran atau tindakan melawan hukum akan dikenakan hukuman yang berat. Sanksi juga sudah diatur dalam undang-undang. Sumber hukum adalah semua tulisan, dokumen, manuskrip, dan lain-lain yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada waktu tertentu. Dengan demikian, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau dasar yang memuat hukum dibuat dan dibentuk. Proses pembuatan hukum dan wujud hukum itu dilihat, diraba, dan dirasa. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat membentuk negara hukum dan tempat di mana negara hukum itu berada. Dari sumber hukum inilah lahir peraturan-peraturan yang bersifat wajib dan mengikat. Ketika aturan dilanggar, hukuman berat dan nyata dijatuhkan kepada pelanggar. Jenis-jenis sumber hukum. Ada dua sumber hukum yang dapat diketahui, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat di mana bahan itu diambil. Sumber hukum material merupakan faktor yang membatasi distribusi hukum. Sumber hukum material adalah sumber hukum mengenai isi, misalnya hukum pidana. Aspek penting dan hukum pidana adalah pengaturan tentang tindak pidana, pelanggaran administratif, dan kesejahteraan. Maksudnya kejahatan lainnya. Aspek penting dari hukum perdata adalah untuk mengatur urusan orang sebagai subjek hukum, barang sebagai subjek hukum, kontak, perjanjian, bukti, dan resep. Sumber material, hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau standar hukum yang bersifat wajib, memiliki hubungan erat dengan keyakinan atau perasaan masing-masing individu dan dengan pendapat umum yang dapat menentukan isi undang-undang. Sumber hukum material berasal dari keadilan masyarakat,
opini publik, kondisi sosial ekonomi, sejarah, sosiologi, hasil penelitian ilmiah, filsafat, tradisi, agama, moralitas, perkembangan internasional, geografi, kebijakan hukum, dan lain-lain. Sumber hukum formal. Dalam jurnal Law and Legal Source, Teresia Ngutra mendefinisikan sumber hukum formal sebagai sumber hukum dalam bentuknya yang biasa, terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, pertimbangan psikologis, pertimbangan praktis, pendapat yang sama, dan doktrin. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi sumber hukum kali ini yaitu memahami pengertian dari sumber hukum memberikan kita pengetahuan tambahan mengenai berbagai produk hukum yang berkembang hingga saat ini. Mempelajari sumber hukum juga dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana hukum itu dibentuk. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye dan okay.